Selamat datang di KPPN Yogyakarta. Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada KL dan Pemda, yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan BBK dan BBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. KPPN Yogyakarta sebagai kantor vertikal Ditjen Perbendaraan telah melakukan pembangunan zona integritas sejak tahun 2016 dan telah memperoleh predikat BBK pada tahun 2017. Pada tahun 2020, KPPN Yogyakarta masih terus bersemangat untuk meraih BBBM. Saat ini di masa pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada pemberian pelayanan publik, KPPN Yogyakarta tetap berupaya memberikan layanan paripurna dengan tetap mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Fokus pembangunan zona integritas KPPN Yogyakarta adalah akselerasi pemulihan ekonomi nasional yang bebas dari korupsi dengan tetap menjaga akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Indonesia maju. Tantangan utama yang dihadapi dalam layanan publik adalah ekspektasi stakeholders yang terus meningkat. Bagi KPPN Yogyakarta, kualitas layanan publik maupun integritas menjadi fokus utama yang terus ditingkatkan sejak bergulirnya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. KPPN Yogyakarta akan selalu peka terhadap ekspektasi tersebut. Inovasi yang kami lakukan haruslah mampu menjawab ekspektasi stakeholders. Salah satunya melakukan pembangunan pada 6 area perubahan dan meningkatkan kemudahan dalam pemberian layanan. Manajemen perubahan merupakan pengelolaan untuk merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK BBBM. Implementasi manajemen perubahan dilakukan dengan tim kerja dibentuk untuk mengkoordinasikan proses perubahan melalui program, kegiatan, dan inovasi di 6 area perubahan. Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas dan diikuti dengan penandatanganan fakta integritas. Tim kerja harus menjadi motor dalam pembangunan zona integritas menuju WBK BBBM. Rencana pembangunan ZI adalah rencana aksi, program, kegiatan, dan inovasi dalam rangka menuju WBK BBBM. Kegiatan ini dilaksanakan secara kontinu dalam rangka monitoring capaian pembangunan ZI di tiap komponen. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja di KPPN Yogyakarta. Dalam penataan tata laksana, KPPN Yogyakarta berpedoman pada standar operasional prosedur, di mana setiap periode tertentu melakukan pemantauan dan review terhadap standar operasional prosedur tersebut. Penerapan teknologi informasi pada e-office meliputi bidang 1. Sistem pengukuran kinerja, diantaranya e-performance yang merupakan aplikasi dari kantor pusat. Sedangkan KPPN Yogyakarta memberikan inovasi, meniku, dan cakap. Operasionalisasi manajemen sumber daya manusia meliputi aplikasi Haris, Silap, EDJP, dan Suntara yang merupakan aplikasi dari kantor pusat. Sedangkan KPPN Yogyakarta memberikan inovasi, medal, dan pengajeng-ajeng. Pemberian layanan kepada stakeholder diantaranya aplikasi SaaS, Omspan, Sprint, Sakti, dan Span yang merupakan aplikasi dari kantor pusat. Sedangkan KPPN Yogyakarta memberikan inovasi aplikasi Kajol generasi kedua, Krishna, dan Ingen generasi kedua. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, kami melakukan Monef secara bulanan.
dan sebagai wujud keterbukaan informasi pada publik. Kami menyediakan berbagai media yang mudah diakses oleh seluruh stakeholder dan masyarakat. Penataan manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas WBK-WBBM. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain: perencanaan kebutuhan pegawai dengan memperhatikan rasio beban kerja dan kualifikasi pendidikan, menetapkan kebijakan pola mutasi internal rutin setiap tahun berdasarkan evaluasi beban kerja, kompetensi jabatan, dan rencana kebutuhan pegawai. Pegawai dapat mengajukan usul unit yang diinginkan melalui aplikasi pengajeng-ajeng. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan cara asesmen pegawai, pembelajaran mandiri melalui KLC, Capacity Building, Coaching and Counseling, program beasiswa, promosi jabatan, Service Excellence, diklat, sosialisasi. Penyusunan sasaran kerja pegawai. Pegawai mampu merealisasikan target IKU yang telah ditetapkan berdasarkan kontrak kerja yang telah ditandatangani pada setiap awal periode. Penerapan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, seperti pengawasan karir pegawai melalui aplikasi Silap, aplikasi IDJBB, penunjukan duta kode etik, serta adanya pembinaan mental yang dilakukan setiap bulan sekali. Dan untuk meninggalkan tempat kerja, pegawai dapat mengakses aplikasi medal yang terintegrasi dengan aplikasi Kajol. Sistem informasi kepegawaian dilakukan melalui aplikasi Haris, PBN Open, dengan cara melakukan updating secara mandiri. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Beberapa hal yang telah dilakukan. 1. Kepala kantor secara langsung terlibat dalam penyusunan perencanaan strategis, penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja, dan kepala kantor memantau pencapaian kinerja secara berkala. 2. Kepala kantor secara langsung terlibat dalam penyusunan manajemen risiko, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, serta rencana kerja zona integritas menuju WBBM. 3. Akuntabilitas kinerja. Setiap awal tahun telah dilakukan penandatanganan kontrak kinerja antara atasan dan bawahan. Laporan kinerja dan review laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu. Kepala kantor secara langsung memimpin rapat dialog kinerja organisasi setiap bulan. Dalam rangka monitoring capaian IKU, salah satu inovasi KPPN adalah aplikasi Meniku. Seluruh pegawai melakukan input capaian IKU secara bulanan dan dimonitor oleh pengelola kinerja. Sebagai apresiasi, pegawai berkinerja terbaik diberikan penghargaan secara khusus oleh kepala kantor. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada setiap instansi pemerintah. Indikator yang dipergunakan: 1. Pengendalian gratifikasi dilaksanakan dengan mengangkat duta anti gratifikasi yang bersertifikat penyuluh anti korupsi dari KPK. Gerakan anti korupsi, korupsi, lawan, lawan, lawan. FGD Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Anti Korupsi, serta kompetisi anti korupsi kompak bagi pelajar SMA, SMK, MA di wilayah DIY. 2. Sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan dengan laporan manajemen risiko beserta mitigasi risikonya, medal, anjang sana, laporan pemantauan, audit ISO, video mitigasi bencana, pengaduan masyarakat dengan penyediaan aplikasi dan Dropbox whistleblowing system, Sipandu, Ngersulo, laporan pengaduan, call center pengaduan, penanganan benturan kepentingan dengan melakukan identifikasi, sosialisasi, serta melakukan evaluasi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, KPPN Yogyakarta telah mengembangkan dan menciptakan inovasi layanan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada stakeholder. Pada masa pandemi COVID-19, inovasi layanan diciptakan dan dikembangkan sejalan dengan upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran COVID dan program pemulihan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik,
dilakukan inovasi percepatan atas standar pelayanan mutu yang telah ditetapkan, antara lain penerbitan SP2D 30 menit, pengesahan SKPP 1 hari, persetujuan TUP kurang dari 2 jam. Maklumat pelayanan merupakan tekad pimpinan dan pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder. Seluruh layanan KPPN gratis tanpa biaya. Seluruh pelaksanaan tugas dan layanan telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan secara berkala kami telah melakukan review atas SOP tersebut. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, KPPN tidak menyelenggarakan sosialisasi secara tatap muka. KPPN menyelenggarakan sosialisasi secara daring. KPPN memaksimalkan fungsi website, WA Group, Instagram, Facebook, dan YouTube. Dengan media ini, semua stakeholder bisa mengakses informasi layanan dengan cepat, mudah, dan langsung. KPPN memiliki profil seluruh satker dan selalu update profil setiap bulan, triwulan, semesteran, dan tahunan. 3 satker dengan kinerja terbaik di setiap semester diberikan reward kartu bebas antrian, dan satker berkinerja kurang baik akan diklaster sesuai dengan kekurangannya untuk dilakukan pendampingan. Inovasi layanan yang telah dikembangkan dan diciptakan oleh KPPN sangat mendukung standar pelayanan dan budaya pelayanan prima. KPPN memiliki portal layanan online KPPN Yogyakarta, di mana semua layanan terintegrasi dalam satu pintu. Satker tinggal upload dan memonitor penyelesaiannya. Salah satu fitur utama adalah layanan SPM. Kami yakin belum ada KPPN lain yang menerapkan layanan terintegrasi dalam satu pintu untuk semua jenis layanan yang ada di KPPN. Informasi jelajah antrian. Satuan kerja mengambil antrian, memantau antrian, dan mengetahui kondisi lobi ruangan layanan KPPN secara online melalui HP. Kami yakin belum ada KPPN yang menerapkan inovasi ini. ISTU, izin TUP 2 jam ditunggu. Apabila persyaratan telah lengkap dan benar, dalam 2 jam persetujuan TUP akan kami terbitkan. Resolve, monitoring SKPP online. KPPN berkomitmen menyelesaikan SKPP dalam 1 hari. Pengguna aplikasi Resolve adalah Satker dan PT Taspen. Pensiunan cepat menerima hak keuangannya. PT Taspen dimudahkan dalam perencanaan kasnya. PT Taspen berharap inovasi ini dapat diimplementasikan oleh seluruh KPPN. Peron, pertemuan online. Inovasi Peron membantu memecahkan semua permasalahan, termasuk permasalahan aplikasi. Satker melakukan konsultasi melalui aplikasi Zoom Meeting dengan petugas CSO. Ngopi santai, ngolah pikir bareng insan Treasury, merupakan kegiatan talkshow yang diikuti oleh semua stakeholder secara live di Instagram dan Facebook dengan materi yang disediakan oleh KPPN atau sesuai dengan request dari stakeholder. Sergap, SP2D gerak cepat. SPM yang masuk akan diselesaikan dalam waktu 30 menit dari ketentuan 1 jam. Penerbitan SP2D merupakan core bisnis atau produk utama layanan KPPN, dan ini merupakan layanan terbaik KPPN untuk mendukung arahan Presiden agar pencairan dana dipercepat sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan gairah perekonomian sekitar. Program CSR atau sosial kultur. KPPN sebagai bagian dari masyarakat DIY sangat peduli dengan lingkungan, khususnya yang berdampak pandemi COVID. Program bela beli UMKM dengan membantu mempromosikan dagangan dan membeli dari UMKM, serta masih banyak inovasi yang dikembangkan dan diciptakan oleh KPPN. Hasil survei menyatakan bahwa semua jenis layanan dan satpas layanan KPPN sudah sangat memuaskan dan diminta untuk dipertahankan. Zona integritas adalah tujuan akhir. WBK dan WBPM adalah proses yang harus kita jalankan. Suatu cara untuk menjadikan KPPN Yogyakarta menjadi sebuah island of integrity, menjadikan KPPN Yogyakarta jadi unit kerja yang berintegritas, mengutamakan peningkatan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel, berkinerja tinggi, dan nantinya KPPN Yogyakarta harus bisa menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya. KPPN Yogyakarta